Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintas Selat Bali. Ketika perahu itu berandak di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa, mundur pun tak bisa. Nakoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu. Mungkinkah perahunya membentur batu karang? Setelah diperiksa, ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nakoda memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu, peti itu dibuka. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nakoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu di tengah lautan. Sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nakoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu itu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu itu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Di hadapan Nyai Ageng Pinati, janda kaya, pemilik kapal, nakoda berkata sambil membuka peti itu, "Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan berlayar ke Pulau Bali," kata sang nakoda. Bayi siapa ini?" gumam Nyai Ageng Pinati sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. "Kami menemukannya di tengah samudra di Selat Bali," jawab nakoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng Pinati kemudian memberinya nama Joko Samudra. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samudra setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Deta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasa, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan salat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun. Sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya
Sesudah salat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapa di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" tanya Sunan Ampel. "Saya, Kanjeng Sunan, Acung Joko Samudra." Melihat yang mengacungkan tangan Joko Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinati datang untuk menengok Joko Samudra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinati menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinati agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Deta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalaman. Di negeri Pasai banyak yang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku, yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudera dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan, sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesegukan mendengar kisah itu. Bukan menangisi kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah
ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Di negeri Pasai, banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Mahdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilaku sehari-hari, sehingga kentara benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di Pasai dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa oleh ayahnya, Raden Paku. Diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak bila tiba masanya, dirikanlah pesantren di Gresik. Carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini. Disitulah kau membangun pesantren. Demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintah Mahdum Ibrahim berdakwah di daerah Tuban. Sedang Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali. Ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.